Jadi ada seorang kepala daerah ya kan, di salah satu provinsi lah di Pulau Jawa gitu ya, itu cerita. Dia cerita agak ketakutan lah, dan dia bilang bahwa saya ini sulit untuk memenangkan Ganjar gitu. Kenapa gitu? Karena kalau pidato itu keluar, pidato yang keras ini yang pertama, yang draft pertama dan Draft bahkan pertama. sudah disebut-sebut sudah di tapping duluan gitu kan, itu akan berdampak buruk terhadap partai maupun keluarga Megawati begitu. Tapi ini adalah para kepala desa Oke. yang mereka sekarang ini ditekan dengan penggunaan dana desa. Nah, dipanggilin lah mereka, diminta datang gitu kan. Tapi yang pasti ini ditekan untuk diarahkan memenangkan calon tertentu. Ya. Jadi pas lihat begini kan, males banget gua. Asli gua males banget buat muka gua sendiri. Makanya 1, 2, 3. Yo, jumpa lagi bersama kami di Bocor Alus Politik bersama saya Stefanus Pramono. Hussein Abri Dongoran. Raymond Srikang. Gimana kalian? Kabar kalian gimana? Sehat. Aman. Aus udah tadi langsung minum kan. Iya, Aus. dan- Untung gak lemes ya. Ya, kita makin happy juga karena ada subscriber juga semakin nambah. Maka untuk teman-teman yang belum subscribe, silahkan klik tombol subscribe di akun YouTube tempo.co. Kalian juga bisa baca laporan majalah Tempo versi cetak maupun digital di link deskripsi di bawah ini. Jangan baca dan sebarkan konten-konten bajakan karena di situ ada hak ciptanya. Iya tuh. Kenapa Sin? Banyak banget loh sekarang beredar apa namanya PDF-nya laporan majalah Tempo. Gue juga di satu grup juga ada tuh yang Iya, nyebar-nyebarin. jadi tuh. niat banget orang beli versi cetak, terus mereka scan sendiri tuh, Bro. Kalau nggak di copy paste Sin. Iya. Jadi kan copy paste terus dijadikan PDF gitu kan, disebar-sebarin sebagai konten bajakan. Harusnya jangan dong, kan kalian harus mendukung jurnalisme berkualitas. Kita kan berkeringat mencari informasi itu loh. Yes. Berkeringat dan berdarah-darah. Nah, Juga dengan tidur yang tidak nyenyak seperti Cica itu susah sekali tuh sekarang tidur ya kan. Kenapa Cica susah tidur? Belum makan katanya, belum makan. Mimpi ketemu Ibu Suri katanya. Aduh. Oke, main apa kita hari ini? Bentar. Sebelum Oh, belum. main, gua baca di komen tuh kan. Kita dibilang pendukungnya Ganjar sama Mahfud, Pram. Gimana tuh, Pram? Dulu gue disebut pendukungnya Anies. Kenapa? Terus sekarang disebut pendukungnya Ganjar. Terus ada juga yang nyebutin pendukungnya Prabowo sebelumnya. Nggak jelas maunya ini apa gitu kan. Yang jelas gitu loh, maunya apa, kami pendukungnya siapa gitu kan. Nggak, tapi yang pasti kami adalah kami mengembangkan jurnalisme yang independen, tetap tidak berpihak pada salah satu calon. Dan ini sebenarnya sudah cukup lama ya, dari pemilu-pemilu sebelumnya pun kami menjaga independensi itu. Ya. Dan kita punya pengalaman ya, Sin Pram, bahwa setiap kali menjelang pemilu, Tempo dituduh berpihak ke salah satu pasangan ketika mengeluarkan laporan utama tertentu, begitu Ya, kan? Dan betul. selalu berulang, polanya berulang dan mungkin apa yang disampaikan Pram tadi, Sin, itu penting juga bahwa jurnalisme kita itu independen dan apa yang disampaikan tudingan itu adalah resiko kita sebagai jurnalis atau newsroom yang independen, apapun yang kita dapatkan semua kita tulis. Betul. Tidak ada tendensi berpihak ke salah satu pasangan. Ya. Jadi main apa? Main apa kita? Kayaknya yang lagi hangat Lagi rame itu, apa, lagi Sin? rame gua scrolling sama media monitoring itu soal sikut-sikutan. Wis, media monitoring canggih nih. Bukan sikut-sikutan joget ya. Joget apa nih? Joget Enggak, gemoy ya? bukan kemoy. Oke. Jegal-jegalan lah ya. Jegal-jegalan Jegal-jegalan. masak pasangannya. pasangan. Itu tandanya berarti pemilu udah mulai, Sin. Ya. kan? Masa kampanye udah mulai. Tapi sebelum-sebelumnya juga sudah ada jegal-jegalan, Oh, iya. sikut-sikutan ya Jauh kan? sebelum itu ya. Iya, jauh sebelum itu. Oh, Ya, ini tahu di lah. Anies ya, di Anies Iya. itu. Gimana cerita Anies, Kang? Ya, kalau di Anies artinya gini. Sekarang kan ada 3 pasang calon ya. Dan yang akan kita bahas tentu saja semua. Semua. Gitu kan, semua untuk menunjukkan bahwa kita mengumpulkan informasi dari semua kandidat. Dan kalau lu tanya Anies kan memang Anies ini sejak lama, Sin Pram. Sejak dia dideklarasi. Dideklarasi sebagai capres tahun 2002 Oktober kan. Oktober 2022. 2022 itu udah dideklarasikan dan semenjak itu sudah ada gangguan-gangguan terhadap pencalonan Anies gitu kan. Macam-macam bentuknya.
itu kan kasus hukum ada, ya kan di KPK ya. Iya, di mana Formula E ya. Di Formula E gitu kan, yang sampai saat ini juga belum jelas nih ujungnya seperti apa yang kasus hukum Formula E. Lebih daripada itu di lapangan banyak banget gitu kan yang dihadapi oleh Anies gitu loh. Apa misalnya di lapangan gue dapat cerita dari orang dekatnya Anies. Ya, gimana itu gimana? Nah, jadi semenjak dideklarasikan Oktober 2022 itu kan Anies melakukan safari ya. Ya. Melakukan safari ke berbagai kota dan pelosok-pelosok di Jawa Tengah. Nah, ini Jawa Tengah nih menarik nih. Ya, gimana? Kandang merah. Banteng. Di Jawa Tengah itu di Grobogan, Blora dan sekitarnya Anies itu melakukan semacam tirakat. Ya. Mengunjungi beberapa situs, pesantren, kiai dan seterusnya begitulah. Nah, dalam satu perjalanan di daerah Grobogan Blora itu rombongan ini makan siang. Sen Pram. Ini kapan kejadiannya? Sekitar 2023 sekitar April Mei lah gitulah. Oke. April Mei begitu. Nah, ketika mereka berhenti di makan siang di sebuah warung atau restoran itu Di rest area kan? Di warung atau restoran itu ada satu rombongan lain di meja sebelahnya Anies, gitu kan. Tapi mereka nunduk aja. Ini orang yang cerita ini orang yang ada di situ, yang gue temuin nih. Nunduk aja gitu kan. Nunduk, diem nggak ngobrol. Terus dideketin nih. Barulah mereka ngomong. Ini kita dari aparat penegak hukum lah, gitu. Jaksel. Dari aparat penegak hukum lah, lembaga negara begitu, yang mengantar struktur yang di atasnya gitu. Yang struktur di atasnya, ngapain gitu kan? Ya kita cuman memantau lah gitu kan. Nah setelah ketahuan begitu, mereka mengaku dalam perjalanan baru kemudian sirine atau mobil itu baru mulai bunyi tuh, mulai kelihatan tuh mereka. Jadi seolah-olah mengantar gitu. Iya, seolah-olah mengantar. Ini Intel Melayu ini jangan-jangan ya. Karena pada waktu itu juga sebelum ditegur oleh timnya Anies atau kelompoknya Anies, mereka melihat bahwa ini sempat foto-foto juga gitu loh. Kayak mungkin laporan lah ya, bikin laporan, bikin report ke atasnya gitu kan. Lagi di sini gitu kan. Meskipun tidak ada gangguan ya, tapi kemudian surveillance atau pengawasan itu sudah terjadi sebelum masa kampanye dimulai seperti sekarang. Oke, itu sebelum masa kampanye. Ya. Terakhir hari Sabtu lalu ya, pekan lalu, Anies dilarang masuk ke UGM. Ya. Nah, ceritanya seperti apa, Kak? Nah, ini kan ramai juga itu Pram yang lu sebutin itu bahwa Anies dilarang ikut atau kemudian datang dalam sebuah diskusi yang digelar di Universitas Gadjah Mada. Memang pada waktu itu dari informasi yang kita dapat Sen Pram bahwa ada komunikasi dari pihak yang mengatasnamakan rektorat. Gitu kan, yang mengatasnamakan rektorat yang meminta kepada pihak panitia untuk membatalkan diskusi atau tidak mendatangkan Anies sebagai pembicara, gitu kan. Dan pada waktu itu dalam komunikasi screenshot ya, tangkapan layar yang beredar dari pihak yang mengatasnamakan rektorat UGM itu menyebut salah satu lembaga negara, aparat penegak hukum sebagai pihak yang meminta atau mengkoordinasikan lah kegiatan itu, gitu. Jadi pada akhirnya Anies Pram nggak datang. Oke, tapi gitu. Meminta apa nih penegak hukumnya ini? Itu tadi Pram, yang gue bilang tadi, tidak datang, atau kalau memang dipaksakan datang atau tetap nekat datang, itu bisa ada pembubaran. Wah, sampai segitunya ya. Untuk berkumpul saja tidak boleh ya? Iya, begitu. Jadi ada sampai semacam penjagalan atau penghalangan seperti itu, Bram. Oke, gitu. Akhirnya Anies tidak datang. Aniesnya tidak datang dan digantikan oleh Tom Lembong. Tole. Ya. Tapi dengar-dengar Anies memang waktu itu tidak bisa datang. Nah, itu dia. Gimana itu? Iya, jadi memang dari internal Anies yang gue tanya gitu ya, ini sebenarnya gimana sih kasus ini gitu kan? Mereka bilang bahwa ya betul, memang ada upaya untuk menghalangi atau mencoba untuk mencegah Anies tidak datang. Tapi pada saat yang bersamaan
jadwal Anies sedang tidak cocok dengan acara itu sebenarnya. Gitu. Tapi yang mau gue garis bawahi Pram bahwa ketidakcocokan jadwal dengan kemudian ada gangguan semacam itu atau ada penghalangan semacam itu kan dua hal yang berbeda gitu. Persis. Ya, bahwa ada upaya-upaya untuk menghalangi ya gitu kan. Tapi pada waktu yang bersamaan sebenarnya cerita di balik layarnya adalah jadwalnya nggak cocok sebenarnya. Gitu. Tapi setelah itu diolah nggak oleh timnya Anies? Itu dia. Gimana nih? ya kira-kira timnya Anies melihat itu sebagai salah satu gangguan lah, bahwa mereka sebagai salah satu pihak yang mendapatkan gangguan dan dirugikan dengan manuver-manuver atau upaya semacam itu. Itu aja. Dan kalau kita lihat kan memang kemudian Anies tidak menjawab secara gamblang ya. Ketika ditanya oleh wartawan kan kemudian isu ini bergulir kan Pramsin, gitu kan, ada penghalangan di UGM, kemudian Anies menjawabnya bahwa kalau nggak salah ya gue bilang Anies bahwa penderitaan atau tekanan yang dihadapi rakyat itu jauh lebih berat dibandingkan yang dia terima. Pujangga sekali. Jago juga ya ngolah kata-katanya ya. Kira-kira gitu. Iya. Aduh. Nah, gue juga ada info nih soal di kubunya Anies ya. Gimana Sin? Ini kan soal komposisi meramu tim pemenangannya, Timnas itu kan. Tapi berkaitan dengan gangguan juga. Berkaitan dengan gangguan. Nah, lembaga negara yang di Jaksel ini pernah mengirimkan pesan lah Kang kepada tim pemenangannya Anies begitu, bahwa kalau misalkan lu menunjuk salah satu nama petinggi partai yaitu Ahmad Ali Wakatum Nasdem menjadi kapten Timnas, itu mempunyai resiko atau dampak hukum gitu kan. Nah, makanya di orang-orang tim pemenangan ini agak alot tuh pembahasannya soal kapten Timnas itu kan. Anies pun 2 kali itu sampai di hari pengumuman, sebelum pengumuman itu 2 kali tuh dia datang ke Nasdem Tower kan. Ketemu Surya Paloh ya. Surya Paloh. Gue juga dapat informasi Surya itu. Paloh ngebahas soal namanya dia begitu. Akhirnya Ahmad Ali tidak menjadi ketua atau apa namanya kapten Timnas itu, digantikan oleh Saugi. Kan tiba-tiba tuh kan out of radar sekali kan. Kita kan nggak dapat nama itu juga kan, Saugi itu di last minute. Tapi sekarang itu Ahmad Ali menjadi pelatih Timnas tuh. Exit strateginya pelatih Timnas. Tapi yang gue denger nih ya, ada informasi yang gue dapetin gitu bahwa sebenarnya sekarang tekanan pada kubunya Anies Baswedan ini tidak terlalu kencang lagi gitu loh. Setelah Surya Paloh ketemu dengan Jokowi. Benar nggak sih tuh? Betul, gue dapat info itu juga. Gimana tuh? Lebih adem Kang. Dulu kan tensinya kan tinggi sekali karena Jokowi kecewa lah nih Paloh ini nggak kulonuan dukung si Anies, gak izin bilang Anies. Padahal udah izin waktu itu. Ngakunya sih enggak sih gitu. Nah, kenapa? Karena kan dulu kita pernah nulis ya di majalah Tempo soal pertarungan Jokowi dengan Surya Paloh. Ada bisnis-bisnis yang terganggu kan. Nah, ini lini bisnis yang ada di Papua yang Freeport, cateringnya itu sudah mulai diberikan lagi kepada Surya Paloh. Setelah pertemuan terakhir itu ya. Pertemuan terakhir itu. Makanya emang tapi ada hubungannya memang ya? Ada dong. Ini kan relasi kuasa dan pengusaha. Relasi penguasa dan pengusaha. Makanya kalau punya kuasa lu kendalikan pengusaha, ya kan? Makanya kalau diperhatikan kan sosok-sosokan antar di media pun agak smooth sekali Nasdem dengan Jokowi gitu. Justru lawannya Jokowi sekarang adalah partai yang mengusung dia sendiri, PDIP Perjuangan. Betul. Jadi penegasannya adalah ketika Surya Paloh telah bertemu dengan presiden, setelah itu bisnisnya relatif menjadi aman. Relatif ya. Ntar kalau ngelawan lagi gimana kira-kira sih? Ya bisa disemprot-semprot lah. Gitu ya. Ancamannya kemudian Pramsin itu berpindah. Tidak ke elit partai tapi justru ke orang-orang yang mendukungnya, gitu kan? Karena ini gue dapat cerita yang fresh banget nih dari salah satu tim pemenangan lah, Anies itu yang gue temuin, dia cerita bahwa jangan salah, justru sekarang partai politik memang agak berkurang seperti cerita Usin tadi, tetapi kemudian orang-orang yang mendukung Anies di daerah terutama Pramsin itu yang agak ada dicubit-cubit gitu. Meskipun kemudian mungkin bukan kriminalisasi tapi ada cubit-cubit lah gitu lah untuk takutin gitu ya. Gua dapat infonya juga tuh. Gimana? Jadi Anies Imin kan sekarang agak rajin tuh ke safari ke daerah tuh kan. Safari ke daerah tentu saja apa yang terjadi di daerah itu kan perlu dukungan logistik gitu kan. Orang-orang yang melakukan dukungan logistik itu kemudian
diperiksa-periksa ini administrasi, Pajaknya. gitu kan. Pengusaha kan pengen takut pajak tuh Iya ya. kan, itu kan izinnya bener atau enggak gitu. Kalau mereka bilang bahwa kalau dicari-cari ya pasti ada aja satu dua gitu loh. Tapi ini kan semacam warning gitu loh bahwa lembaga negara itu bergerak untuk mengganggu dan mencubit-cubit itu tadi. Berarti bukan hanya penegak hukum ya Iya. yang digerakkan itu Pram ya. Penegak pajak juga ya berarti. Berarti dari Jaksel pindah ke Jakpus. Oke. Menarik. Nah, kubunya ini juga sempat hangat tuh kan. Apa? Sampai sekarang sih masih panas, bukan hangat. Ganjar sama Mahfud kan juga digangguin tuh, Pram. Nah, ini kalau yang ini gue punya informasinya. Apa lu dulu dong, Informasinya. Jadi ada seorang kepala daerah ya kan di salah satu provinsi lah di Pulau Jawa gitu ya. Itu cerita. Dia cerita agak ketakutan lah dan dia bilang bahwa saya ini sulit untuk memenangkan Ganjar gitu. Kenapa gitu? Karena ternyata dia sudah dihubungi oleh aparat penegak hukum juga ya kan. Apa ya Jaksel? Di Jaksel juga ya, aparat penegak hukum kebanyakannya bukannya di Jaksel ya. Ya kan? Ya udah, intinya adalah dia memang punya kasus nih gitu kan. Maka dia ditakut-takutin pakai kasus gitu. Ini sebenarnya pola ini kan sama ya dengan periode sebelumnya ya. Pemilu sebelumnya ya, Bram? Pemilu sebelumnya maupun juga sebelum pemilu. Kita tahu kan ada waktu itu penegak hukum yang nge-push atau mengancam lah ya. Seorang kepala daerah gitu dan akhirnya dia berpindah partai gitu ya. Teman-teman bisa browsing sendiri lah untuk cari tahu itu siapa. Nah, kondisinya pun sama sekarang ini. Dan sinyal ini sudah diberikan oleh seorang pejabat di istana sebelumnya bahwa ini gerakannya akan semakin masif untuk menekan kepala-kepala daerah dari PDIP, terutama dari PDIP. Ketika kepala daerah mau menggunakan aparaturnya untuk mencabut spanduk-spanduk partai jagoan lawan gitu ya. Nah, dia tidak berani bergerak karena ada tekanan itu gitu. Nah, intinya sebenarnya kalau menurut gue sih ya satu salah kepala daerah sendiri, kenapa lu harus korupsi gitu kan sehingga kemudian begitu mudah untuk dicari-cari kesalahan gitu kan. Ya kalau emang lo kerja lu bener kan harusnya tidak kemudian harus sampai punya rasa khawatir gitu. Dan ini ujungnya adalah memang akan melemahkan perolehan suara Ganjar yang ada di provinsi atau di tiap kabupaten itu. Gitu. Sen, ini kan gua tadi kan dapat info kalau Anies di daerah-daerah digangguin tuh, bahkan sebelum kampanye. Nah, Ganjar sendiri ini gimana nih sebagai calon dari partai penguasa nih? Apakah juga mendapatkan gangguan? Ini penguasa yang dikuyo-kuyo ya. Jadi gini Kang, Ganjar ini kan lagi sering keliling daerah ya, tinggal di rumah-rumah warga. Jadi ada suatu peristiwa Ganjar ini lagi mau ke Kabupaten Deli Serdang di Sumatera Utara. Tim advance sudah merumuskan atau meramu lah bahwa si Ganjar ini akan tidur di rumah warga. Udah oke tuh segala macem. Tapi H-1 ada yang datang ke rumah itu tuh, tuk gitu kan. Ada apa nih gitu kan. Jadi diarahkan supaya Ganjar tidak bisa tidur di sana, menginap di sana. Akhirnya yang punya rumah menelpon lah tim advance atau tim Ganjar itu bahwa Ganjar tidak bisa menginap di sini begitu. Akhirnya batal acara itu. Program itu ya. Ganjar juga di tempat yang berdekatan lah di sana itu harusnya juga mengisi acara di suatu kampus swasta, Pram. Tapi lagi-lagi karena kampus swasta ini berkaitan dengan orang yang lagi dirawat, akhirnya batal lah dia untuk mengisi acara di sana begitu. Lagi tekanan-tekanan itu ada. Nah, selain Ganjar juga PDIP itu juga mulai rame itu kan. Yang pertama kali di Solo, kantornya didatangin polisi, sempat rame kan. Di sweeping itu ya, sweeping itu. Nah, di Jawa Barat juga terjadi tuh peristiwa itu. Bahkan kemarin kita dapat info dari narasumber bocoran kayak ada suatu acara diskusi lah di Sulawesi Utara yang dilakukan oleh anak petinggi di sana, petinggi PDIP, itu juga diantronin sama aparat begitu, aparat penegak hukum. Lagi-lagi kan mereka menganggapnya ini sebuah intimidasi, intervensi. Gitu. Ya, tapi itu tentu harus dilihat juga ya apakah benar-benar terjadi intimidasi atau tidak. Betul. Kalau kemudian hanya patroli rutin ya sudah sih gitu loh. Cuman ini kan persoalannya memang kalau kita melihat ada juga partai-partai tadi juga sempat disebutin sama Rikang kan atau calon-calon yang kemudian playing victim gitu kan. Banyak sekali playing victim sekarang, Pak. Ya banyak ya. Kita mungkin mereka belajar dari gurunya gitu kan. Jangan tanya saya begitu ya. Suri namanya. Nah, ini
balik lagi ke topik. Nah, jadi Ganjar dikerjain kan ke daerah-daerah. PDIP di daerah didatangin sama aparat penegak hukum begitu kan. Nah, ini juga berdampak kepada pengurus partai maupun anggota DPR dari PDIP, Pram dan Kang begitu. Kenapa? Mereka jadi takut kah? Mereka takut, was-was. Oke. Nah, tadi kan Pram kan menyebut soal salah sendiri kepala daerah lu main-main anggaran, punya kasus dan dosa segala macam kan. Iya. Nah, ini juga sama tuh kan. Mereka kan pasti punya dosa, para anggota DPR dari PDIP ini. Kalau dicari-cari pasti ketemu lah ya, begitu. Nah, mereka ini mulai was-was kasus hukumnya itu akan dibuka. Kan sudah ada permulaan ya yang berkaitan dengan kasusnya Syahrul Yassin Limpo itu diperiksa. Yang ada di komisi yang berkaitan dengan anggaran pun lagi was-was juga begitu. Jadi banyak sekali kekhawatiran dari orang-orang PDIP yang di Senayan begitu, Pram dan Kang. Tapi memang tim pemenangannya Ganjar Mahfud ini kayak udah siap-siap nih kuda-kuda nih Sen Pram. Karena mereka kok kayaknya kaget nih dengan kecurangan atau intimidasi atau ya tadi diguyo-guyo oleh penguasa gitu kok. Kayaknya gue kayak baru kali ini mengalami gitu kan. Padahal mereka sering melakukan itu dulunya kan. Iya. Terkaget-kaget mereka. Nah, karena itulah kemudian gue kemarin bicara dan ngobrol sama tim pemenangan, salah satu tim pemenangan, mereka bilang, oh, kita nih sekarang bikin tim nih sampai ke daerah. Gitu. Terus gue tanya, apa tugas mereka? Nah, tugas mereka ini sekarang adalah melakukan surveillance dan memantau kalau ada upaya penghalangan atau kemudian sabotase alat kampanye gitu kan, pencopotan baliho. Jadi mereka sekarang strateginya itu dokumentasi gitu, foto, video, kemudian bikin laporan. Karena selama ini atau yang mereka sudah terkumpul sejauh ini adalah dokumentasi atau arsip terkait pencopotan baliho misalnya. Itu mereka kumpulkan. Nah, gue tanya, emang yang ditemukan apa nih menurut yang ditemukan oleh tim kampanye, tim pemenangan sejauh ini? Jadi mereka ada relawan atau pendukungnya mereka di daerah bilang bahwa kita sudah dokumentasikan baliho Ganjar itu dicopotin. Sementara di tempat yang sama itu ada baliho dari partai kubu sebelah lah. Mana? Partai kubu sebelah warna biru gitu. Oke. Partai kubu sebelah jejeran tapi di situ nggak dicopotin gitu loh. Nah, ini mereka sedang kumpulkan dan mereka akan inventaris sehingga kalau suatu saat mereka akan lapor tuh kalau sudah terkumpul. Jadi mereka upaya mitigasinya kayak gitu sekarang sih. Lagi mengumpulkan bukti-bukti kuat ya. Iya, itu. Nah, gue dapat informasi bahwa ini beberapa narasumber ya bercerita bahwa sekarang ini tekanannya itu bukan hanya di level atas atau pada pasangan calon langsung, tapi langsung pada tingkat kelurahan. Oke. Berarti anak ranting partai ya? Bukan. Tapi tingkat kelurahan itu artinya adalah lurah-lurah. Kepala desa. Ini lurah sesungguhnya? Kepala desa. Kepala desa lah ya. Oke. Makanya gue tanya lurah sesungguhnya kan. Lu mendistract pikiran gue tuh ketika berbicara lurah yang mana gitu kan. Ya. Tapi ini adalah para kepala desa yang mereka sekarang ini ditekan dengan penggunaan dana desa. Nah, dipanggilin lah mereka, diminta datang gitu kan. Kemudian menunjukkan LPG-nya seperti apa gitu loh. Kita tidak tahu bahwa apakah kepala desa ini merupakan pendukung Ganjar atau Anies atau Prabowo. Tapi yang pasti ini ditekan untuk diarahkan memenangkan calon tertentu. Calon tertentu gitu. ya. Dan ini masif, sangat masif. Kenapa pentingnya kepala desa ya, Pram ya? Ya, kepala desa nggak tahu ya, lurah aja sebenarnya penting nggak sih? Lurah yang mana? Penting Pram, lu kalau ngurus penting. KTP harus ada tanda tangannya loh. Nah, ini ada menarik juga nih soal tadi tekanan-tekanan nih. Kalau misalkan kalian perhatikan tuh soal pidatonya Megawati tanggal 13 November kan, yang bilang bahwa putusan MK itu sesuatu yang titik terang lah di dalam kegelapan demokrasi. Nah, gue dapat info nih ngobrol sama beberapa narasumber dari PDIP maupun dari tim pemenangan mereka. Itu awalnya pidatonya Megawati itu lebih keras daripada itu. Ada instruksi kepada para kader untuk bersiaga lah di bawah begitu kan. Tapi dalam orang-orang PDIP mendapatkan pesan lah
menyampaikan pesan kepada timnya dan termasuk Megawati. Kalau pidato itu keluar, pidato yang keras ini yang pertama, yang draft pertama dan Draft bahkan pertama. sudah disebut-sebut sudah di tapping duluan gitu kan. Itu akan berdampak buruk terhadap partai maupun keluarga Megawati begitu. Makanya yang keluar versi yang muncul di YouTube-nya PDIP Perjuangan. Nah, itu kalau gue lihat nggak terlalu galak ya. Iya. Dan Kayak bukan rasa banteng gitu loh. Apa ya? Jadi PDIP ini sekarang soft ya justru ya pada Jokowi ya. Karena terbelenggu juga, terpenjara juga jangan-jangan. terikat semua lah. Agak heran gue sama PDIP ini ya kan. Partai yang banteng gitu loh, kelihatannya kokoh gitu, punya tanduk tapi belum nanduk juga sampai sekarang gitu kan. Tapi ada cerita juga gini Pram, petinggi-petinggi PDIP yang tersandra kasus itu juga sudah siap dengan skenario terburuk gitu Pram. Apa itu? Ya kalau punya kasus hukum apalagi kan. diusut kan perkaranya. Udah ada pertimbangan itu. Ya salahnya mereka sendiri lah ya kalau kemudian main-main duit gitu kan, korupsi segala macam ya biarin aja, masuk penjara aja. Dugaan gitu. Korupsi. Kan tadi gue bilang kalah. Ya kan? Tapi ini ada pertimbangan elektoral juga Pram Sen. Gimana? Jadi seperti yang lu jelasin tadi Sen, bahwa kenapa tidak keras terhadap Jokowi atau terhadap pemerintahan itu karena ada pertimbangan elektoral. Karena gue dapat cerita dari orang yang tahu dinamika di internal PDIP bahwa jangan sampai ada pernyataan-pernyataan atau ungkapan-ungkapan yang menyerang pribadi Jokowi atau keluarganya gitu kan, dan sudah pernah kita tulis juga kan itu. Nah, karena apa? Karena itu akan mempengaruhi elektabilitas partai. Karena PDIP itu masih menilai bahwa ada pemilih Jokowi yang loyal terhadap PDIP gitu loh, sehingga mereka ingin memaintain itu. Itu yang mereka takutkan kalau mereka agresif dan menyerang Jokowi secara personal, akan menggerus suara partai gitu. Udah info juga tuh yang menyambung info lu ya kan. Mereka di periode pertama atau putaran pertama ini nggak akan all out menyerang. Tapi perhitungan mereka kalau misalkan dua putaran dan berlawanan dengan Prabowo, itu mereka akan fight habis-habisan gitu. Lu serang sana segala striker semua yang di pemain bertahan jadi penyerang semua, akan sangat seru nanti di putaran kedua begitu. Itu pertimbangan mereka karena mereka masih membutuhkan ya tadi dia bilang, Rikang bilang ya masih ada menteri-menteri PDIP kan, masih bisa ngintip-ngintip info dari sana apa sih gitu kan. Tapi kubu Anies tadi kan sudah sebutin ya soal pengusaha-pengusaha yang mendukung kubu Anies, mereka kemudian ditekan. Nah, PDIP sendiri atau koalisi Ganjar seperti apa? Nah, gua ketemu juga tuh sama beberapa politikus PDIP dan petinggi lah tim pemenangannya. Kering bos kata mereka. Jadi siram dong. Mereka bilang begitu. Ini banteng susah minum nih berarti sekarang nih. Jadi dulu sebelum Jokowi ke Prabowo kan sinyalnya adalah yang ubanan rambut putih kan. Lu perhatikan tuh, bahkan relawan-relawan saking deresnya itu kan pendanaan bikin acara di daerah besar walaupun pendatangnya sepi gitu banyak sekali. Nah ini ada guyonan sekarang di tingkat relawan yang dulu bikin acara di darat, sekarang kerjanya adalah upload story aja. Story. Gratis soalnya, kamu tuh modal. Itu menandakan bahwa pendanaan memang di stop lah bahasa itu. Lagi seret lah ya. Lagi seret. Jadi membuat matra darat pindah ke matra udara berarti. Begitu. Jadi menurut mereka ya pintu-pintu pengusaha ditutup lah oleh penguasa begitu. Makanya ada juga pengusaha-pengusaha yang bantu-bantu paling tapi tidak transfer langsung, paling bantu-bantu barang-barang gitu. Tapi mereka pun sembunyi-sembunyi karena lagi-lagi seperti infonya Rikang, kalau misalkan mereka ketahuan itu pajaknya atau permasalahan hukum akan diusut juga ke pengusaha itu. Jadi ya orang ini juga cerita nih, Sen, gue juga nggak tahu nih ada pengusaha ini bisa bantu, padahal gue nggak kenal begitu kan. Jadi layernya bukan layer konglo-konglo lagi, tapi benar. Lokal gitu, middle begitulah. Itu yang bantu-bantu mereka. Ya, tapi yang gue pastikan juga, gue dapat informasi bahwa pengusaha-pengusaha besar ini sebenarnya juga tetap mendukung Ganjar gitu. Kan mereka kan selalu begitu, namanya pemilu kan mereka selalu menaruh telur di tinggal besarannya aja, Bram. Besarannya. Betul, tinggal berapa telur taruh di situ. Tidak jor-joran seperti 2 pemilu sebelumnya, Bram. Iya, betul. Sekarang gantian nih kubunya Ganjar
ini kemudian telurnya nggak banyak-banyak gitu kan. Ini kan Ganjar udah, Anies udah, gangguan-gangguan kan. Prabowo nih, Sin Pram atau Pram gimana Pram? Wah, Prabowo ini. Ada nggak? Prabowo nih? Gibran Ada ya? nggak? Prabowo Gibran. Tentu saja mereka pihak yang paling diuntungkan saat ini. Nanti nggak diganggu dong. Ada, kalau diganggu Gimana, pasti gimana, ada. gimana? Nggak mungkin kalau Gimana, nggak Bro? gitu. Namanya Cuman juga saling sikat cuman ya, Bro? dikit-dikit gitu ya. Dikit-dikit aja gitu loh. Ini ibaratnya seperti kalau tadi kan dicubit-cubit kan. Ini mah cuma di ya hanya digituin aja, nggak bisa diapa-apain. Jadi gini, ada upaya untuk mengganggu juga gitu ya. Seperti misalnya ada kunjungan Gibran ke salah satu wilayah di Jawa Tengah yang kemudian di situ dia mengharapkan masa yang cukup banyak. Ya, Jawa Tengah kandang banteng. Kandang Jawa banteng, Tengah, ya. Banteng. Itu yang juga kan sekarang yang megang komandan TKN itu kan untuk Jawa Tengah Gibran kan, Gibran himself yang memimpin. Iya. Dan di situ tidak banyak yang datang gitu. Nah, ini ada dugaan bahwa memang Gibran ini dikerjain lah gitu loh. Sehingga kemudian masa yang datang itu tidak banyak. Ya ini kan kandang banteng, Bos. Namanya kandang banteng, lu juga nggak bisa kemudian tiba-tiba datang bawa tiba-tiba masuk gitu aja gitu kan. Lu harus bawa rumput yang lebih hijau mungkin gitu kan, atau bawa air yang lebih matang gitu supaya kemudian banteng-banteng muda ini mau untuk ikut berkumpul mendekati lu, kurang lebih begitu. Tapi memang gue tanya nih Pram, memang targetnya Prabowo Gibran itu bisa mengalahkan PDIP kah di Jawa Tengah atau minimal mengimbangi itu dengan Gibran turun langsung sebagai komandan TKN atau tim pemenangan di sana tuh Pram? Nah, mereka targetnya itu kan lebih dari 50% ya menang di Jawa Tengah. Bukan tidak mungkin itu terjadi gitu loh. Apalagi kalau kemudian sampai ada dan memang sudah ada dukungan dari alat-alat negara terhadap Prabowo Gibran kan. Mungkin saja ini terjadi. Berarti akan ada perubahan ya kekuasaan atau wilayah di peta-peta politik di Jawa Tengah itu ya. Bisa jadi seperti itu karena bagaimanapun pertempuran di Jawa Timur hampir pasti dimenangi oleh Prabowo Gibran. Jawa Timur. Ya kan? Hampir pasti Yakin Jawa lu? Timur. Ya, kabarnya sih begitu ya kan. Lu punya informasi berbeda. Ya 50-50 lah. Ya, artinya sudah aman lah ya. Jawa Barat juga hampir pasti begitu. Nah, tinggal Jawa Tengah ini menjadi battleground yang juga cukup kencang kan. Dan rasanya tidak mudah juga buat seorang Gibran menembus Jawa Tengah gitu ya, terutama memang daerah yang selama ini menjadi basisnya PDIP. Ya. Katakanlah bahkan di Solo sendiri perlawanannya pasti kencang dari FX Rudi gitu kan, ketua DPC Boyolali, terus juga Wonogiri. Wah, itu susah banget mereka nembus Itu kursi DPRD-nya tinggi sekali ya. Solo Raya itu DPRD-nya kan PDIP mayoritas ya. Persis gitu. Rata-rata kan di atas 30-an ya kalau nggak salah ya. Besar banget itu. Ya. Memang berat. Ya. Nah, pertanyaan gue selanjutnya Pram. Apa sih jualannya gitu di Jawa Tengah gitu? Jualan Jokowi kah? Jualan program Solo kah? Atau apa itu? Ya, jadi waktu itu Cica juga sudah ketemu dengan orang dekatnya Gibran lah ya. Dan di situ Cica mendapatkan informasi bahwa Gibran nih jualannya ini ada 3 nanti untuk mengalahkan popularitas maupun elektabilitas Ganjar gitu. Maupun PDIP. Satu itu adalah jalan rusak. Banyak jalan rusak. Banyak jalan rusak di Jawa Tengah itu. Di Solo mulus berarti ya jalan rusaknya. Di Solo itu karena kota yang kecil sebenarnya ya, hanya 5 kecamatan gitu kan. Ya jalannya rata-rata bagus lah sih. Pemerintah pusat bantunya banyak banget ya. Itu juga yang didapat oleh Cica kan waktu itu. Nah, jualan keduanya itu adalah kemiskinan. Kemiskinan yang di situ dia menganggap bahwa kemiskinan pada masanya Ganjar itu di Jawa Tengah itu lebih tinggi kan. Itu di atas 12% atau bahkan di atas 13% kalau gue nggak salah ya. Dan terakhir itu adalah angka stunting. Ini yang dianggap oleh Gibran belum berhasil dituntaskan oleh Ganjar. Maka dijualan 3 isu ini tadi. 3 titik lemah Ganjar ya Jawa Tengah ya. Itu 3 isu lemahnya Ganjar. Oke. Jadi melakukan kontra narasi terhadap apa yang dilakukan Ganjar selama jadi gubernur. Persis. Menarik juga tuh strateginya itu. Ya. Tapi dengan kondisi seperti sekarang kalau kita lihat Ganjar dan Anies sama-sama tertekan ya. Kalau kita lihat ya. Kubunya Prabowo sepertinya hampir nggak ada tekanan ya kayaknya ya. Joget-joget melulu gitu kan. Senyumin aja gitu loh. Nah, tapi
apa yang dilakukan oleh kelompok ini, Ganjar dan Anies. Apakah ada kolaborasi di antara keduanya? Iya Pram, ini menarik juga yang lu bilang itu. Jadi di saat tekanan banyak kepada dua kubu ini, mereka secara di balik layar, para kunci-kunci key personnya itu berkomunikasi lah untuk melawan kecurangan inilah, tekanan-tekanan ini. Bahkan nanti ke depan mereka akan membuat seperti kantor bersama untuk mendata kecurangan-kecurangan yang terjadi, intervensi-intervensi yang terjadi. Begitu. Kenapa? Karena mereka berdua ini menganggap ada satu musuh bersama di sini yang mengerjai mereka. Siapa itu? Ya, yang menekan mereka. Ya, siapa itu? Ya, yang kemarin bikin heboh. Pak Suri? Pak Suri. Oke. Jadi ya kita lihat aja nanti ke depan bagaimana. Jadi selain bikin kantor bersama, mereka juga bersiap-siap nih kalau misalkan nanti pemilihan presiden itu 2 putaran, mungkin saja mereka akan berkolaborasi di situ. Bersama berdampingan. Menariknya nanti kalau itu terjadi, Surya Paloh dan Megawati itu gimana, lucu sekali itu Pram. Kita lihat lah ya. itu nanti akan dibocor halus tuh. Tapi info Zen solid tuh Zen. Lu yang sampein ini gue juga dapat nih langsung dari orang yang mengurusi soal permasalahan soal kecurangan gitu kan. Dia bilang bahwa dari kubu Ganjar orang yang mengurusi masalah hukum itu juga sudah berkomunikasi dengan pihak Anies. Salah satunya berkolaborasi untuk membuat semacam tim bersama gitu kan, dan juga mereka sih belum menjawab sih Sin. Jadi belum, waduh nanti dulu deh kita pikirin dulu deh kalau ngajak kolaborasi kira-kira gitu, karena mereka menganggap gue ini dari dulu udah dikerjain gitu kan. Nah sekarang lu datang ketika lu susah gitu dan ngajak kolaborasi. Kalau yang bikin gue susah gitu kan, pas lu susah lu datang ke gue gitu. Kira-kira gitu. Jadi mereka sedang menimbang soal itu. Gitu. Ya menarik juga ke depannya nih, akan sangat menarik. Ya. Nanti kita juga mengumpulkan informasi soal berbagai kecurangan ini. Kalau kemudian ini ada keterlibatan lembaga negara, nah di situ kemudian kita akan tayangin lah khusus buat pemirsa Bocor Halus Politik. Special edition ya. Udahlah, udah cukup nih. 30 menit lebih. Saksikan terus Bocor Halus Politik di youtube tempo.co dan kalian bisa dengerin di Spotify Bocor Halus Politik. Sampai jumpa.